Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Bambang Karyono, Babin Kamtibmas dari Polsek Cempaka. Jadi kami diperintahkan oleh pimpinan untuk memberikan sedikit pengarahan kepada adik-adik siswa baru di SMP Negeri 1 Cempaka. Pada kesempatan hari ini kami akan sedikit membahas kenakalan remaja. Karena apa? Di Cempaka itu sering terjadi di sekolah-sekolah lain kenakalan remaja. Mudah-mudahan dengan anak didik yang sekarang tidak akan terjadi kenakalan remaja di wilayah hukum Polsek Cempaka. Jadi sebelumnya kami akan membahas pengertian kenakalan remaja. Pengertian kenakalan remaja adalah suatu bentuk aktivitas atau kegiatan ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Jadi perbuatan kita yang melanggar hukum itu karena pelakunya masih anak-anak disebut kenakalan remaja. Demikian. Adapun pengertian kenakalan remaja sering kita jumpai jenis-jenis kenakalan remaja itu yang pertama memakai narkoba, yang kedua pencurian, yang ketiga balapan liar, yang keempat tawuran. Nah, itu akan kami jelaskan satu persatu. Memakai narkoba, yang gampang aja kita temuin tahun-tahun berikutnya untuk anak-anak didik kebanyakan atau di luar sana itu, contoh kalau narkoba yang muda itu menghisap lem, itu termasuk jenis narkoba. Nah, karena ini durasinya nggak terlalu lama, jadi saya akan jelaskan secara sederhana aja. Kemudian pencurian, unsur pencurian yaitu barang siapa mengambil barang tanpa izin pemiliknya, itu yang disebut pencurian. Besaran pencurian itu di atas nilai barang itu di atas 250 perak. Kalau permen sebenarnya bisa aja dimasukkan ke unsur pencurian, cuman kalau diajukan secara hukum itu belum bisa. Jadi unsur pencurian yaitu, saya ulangi lagi, mengambil barang milik orang lain tanpa izin, itu unsurnya dari pencurian. Kemudian balapan liar itu termasuk kenakalan remaja. Di sini sering di wilayah hukum Cempaka, cuman alhamdulillah sekarang sudah tidak terjadi lagi berkat bimbingan dari para guru, dari pihak kami kepolisian, itu tetap dipatroli rutin untuk mencegah anak-anak balapan liar. Balapan liar khususnya untuk laki-laki yang sering kalau udah kumpul sama rekan-rekan nongkrong-nongkrong, nah disitulah timbul ego dari seorang anak bertemu sama anak lain, bersatu kedua belah pihak. Ketiga, kita disitu besan ego, oh ayo kita trek-trekan. Nah, makanya dari saat ini anak-anak didik di sini yang baru, tolonglah bisa menyesuaikan dengan lingkungan di Cempaka ini. Tidak ada balapan liar, tidak ada kenakalan remaja. Khususnya kalian-kalian yang akan nanti menempati di SMP ini, di lingkungan Cempaka, harus bisa menyesuaikan di sekitar lingkungan. Kemudian tawuran, nah ini yang sering terjadi. Jadi kami dari pihak kepolisian tidak segan-segan nanti akan menindak kalian yang akan tawuran. Kita naik mobil di atap itu tetap akan ditinggal. Contoh tawuran. Jadi saya menghimbau, sekarang di dunia medsos itu yang sangat membahayakan kalian itu provokatif. Jadi kalau nanti kalian terima SMS atau WA dari sekolah lain yang memprovokatif, itu segera laporan ke bu guru. Jadi jangan kita langsung share ke teman-teman, wah ini dari SMP ini ngancam gini-gini dari gini. Jadi tolong, jadi mulai nanti tidak ada yang menge-share ancaman atau dari SMA atau SMP lain ke kita. Jadi kalaupun ada SMS ancaman, laporkan ke guru pembimbing atau ke kepala sekolah. Nanti Pak Kepala Sekolah atau Bu Kepala Sekolah nanti ke saya, nanti biar kita yang nangani. Jadi nanti Cempaka itu zero balapan liar.
Jadi ada beberapa faktor untuk kenakalan remaja. Jadi yang menjadikan kenakalan remaja timbul itu ada beberapa faktor. Itu yang pertama dari faktor eksternal, yang kedua dari faktor internal. Saya jelaskan satu persatu ya faktor. Jadi kenakalan remaja dari faktor internal. Jadi faktor eksternal itu biasa dari keluarga. Jadi kita berbuat, timbulnya kenakalan remaja itu bisa ditimbul dari keluarga. Kita kurang dari bimbingan orang tua, kakak, adik, kurang perhatian ke anak-anak, itu bisa jadi anak itu bandel karena dari pihak keluarga itu tidak, ya kalau bahasa Sundanya itu dibiarin aja lah. Jadi anak mau gimana itu, jadi nanti anak jadi menimbulkan kenakalan remaja, itu yang disebut dari pihak internal atau pihak keluarga. Terus kemudian yang dari faktor pergaulan. Nah, makanya anak-anak di sini khususnya SMA SMP 1 memilih teman itu penting. Jadi teman yang bagaimana, itu siapa, anak dari mana, kita harus nilai itu dulu. Jangan asal teman langsung kita ajak main, atau kita harus bisa milih-milih teman. Jadi kenakalan remaja itu bisa dipengaruhi dari teman kita. Ayo kita nyuri, ayo kita ke sana tawuran. Itu dari teman juga sangat tinggi itu. Nah, sekarang dari pihak lingkungan. Nah, kita contoh, kita siswa kelas 1 SMP Negeri 1 main ke lingkungan anak-anak yang di luar sana, yang notabene dia adalah tukang tawuran, tukang sebagainya. Kalau kita ke sana otomatis bisa terpengaruh. Jadi itu tadi. Jadi kita harus bisa menilai siapa dia, siapa mereka, nah, baru kita bisa dijadikan teman. Itu nanti soalnya apa? Kalau kita udah terjerumus ke kenakalan remaja, nanti itu bisa timbulnya nanti tidak pidana, bisa narkoba, pencurian, seperti itu. Itu udah yakin itu. Kalau kita udah sering melakukan kenakalan remaja, kesananya kita pasti akan menjadi pelaku tindak pidana. Makanya saya tegaskan di sini, anak-anak didik baru itu tidak ada yang terlibat kenakalan remaja. Ya seperti itu tadi, dari awal saya jelaskan, masalah narkoba, pencurian, balap liar, tawuran, itu yang paling pokok. Nah, saya sekali lagi tegaskan, nanti kalau apabila Anda melakukan itu, urusannya bukan sama sekolah lagi, tapi dengan pihak dari yang berwajib dari Polsek Sembaka. Kita lanjutkan lagi masalah yang internal. Internal tadi baru satu yang kami jelaskan. Faktor internal itu dari diri sendiri. Jadi biasanya memasuki masa pubertas, biasanya anak akan mencari karakter. Jadi seperti kalian itu, kalian udah tumbuh dewasa, itu akan mencari jati diri sendiri. Maka akan memiliki kritis. Jadi sifat kritis, pembentukan karakter sampai mendapatkannya dalam fase tersebut. Jadi kalian masa-masa sekarang itu biasanya sok timbul, kalau bahasa kita itu ego kita. Nah, makanya dari jati diri sendiri itu kita harus bisa mengerem. Contoh, mengerem jati diri sendiri, oh saya mau berbuat gini, harus bisa mulai kita mengerem, oh kalau kayak gitu berarti tidak baik. Nah, makanya dari diri sendiri itu kita perbanyak sholat. Kalau orang Islam beribadah, sholat 5 waktu itu jangan ketinggalan. Jadi untuk membentengi diri dari faktor internal itu sendiri. Terus yang keduanya lagi, pengendalian diri yang lemah, yaitu tadi, karena kita pengendalian diri lemah, kurang mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pernah sholat, itu nanti timbulnya seperti itu tadi. Kenakalan remaja itu gampang mungkin timbul atau terpengaruh dari rekan-rekan sendiri itu. Contoh kenakalan remaja yang berikutnya, kenakalan remaja umumnya terjadi dalam lingkungan di luar sekolah ataupun di lingkungan sekolah. Berikut adalah contoh-contoh kenakalan remaja. Nah, jadi kenakalan remaja itu bisa, ya mungkin cukup, mungkin waktunya tidak lama lagi ya saya bahas itu yang contoh kenakalan remaja. Jadi di lingkungan kita juga, di lingkungan kelas, di lingkungan bermain itu ada kenakalan remaja bisa timbul. Contohnya apa? Berkelahi dengan teman, yaitu kan termasuk kenakalan remaja. Biasanya disebabkan dari pihak sepele, karena ejekan bisa menyebabkan kita tersinggung. Makanya kita jadi orang harus mendekatkan diri itu jangan mudah tersinggung seperti itu. Jadi itu yang contoh-contoh dari kenakalan remaja: berkelahi dengan teman, membolos sekolah, melihat atau menonton video dewasa yang agak porno seperti itu, memakai obat-obatan terlarang, tawuran, penipuan, pencurian, balapan liar. Itu yang dikelompokkan seperti kenakalan remaja itu tadi. Cara mengatasi kenakalan remaja. Nah, cara mengatasi kenakalan remaja, biasanya kita kalau sebagai anak itu harus, kalau di rumah kita tetap ya sama orang tua itu selalu dekat gitu, jangan menjauh gitu. Jadi kalau orang tua nasihatkan gini, itu tetap istilahnya ya harus digugu gitu kalau kata orang Jawa. Jadi kalau orang tua menasihati ini harus diikutin, jangan membandel lah, itu seperti itu. Saya kira yang bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini seperti itu. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menyelesaikan di sekolah ini. Kita bergabung di sini, nanti juga sering ketemu sama saya dalam apel atau di lingkungan sekolah, nanti bisa ketemu. Saya kira pertemuan kali ini cukup saya akhiri sampai sini. Apabila ada kekurangan atau saya menyinggung perasaan adik-adik sekalian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan terakhir dari kami selaku Babin Kamtibmas Polsek Cempaka kepada adik-adikku, tetap jaga kesehatan, 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, seperti itu. Jadi kita tetap kalau dari mana-mana pulang tetap cuci tangan, keluar rumah tetap pakai masker. Demikian pesan dari kami.